pertanyakan. Maka dari hasil tadi gelar ya cukup bijak walaupun masih dipertanyakan. Silakan Koordinator. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tengah bang, tengah bang. Tengah bang, tengah. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ternyata setelah saudara Joko Widodo tidak kunjung menunjukkan ijazahnya dan hanya akan menunjukkannya di pengadilan, hari ini pernyataan itu dibantah oleh penyidik Polda Metro Jaya. Karena hari ini ternyata penyidik dengan kebijaksanaannya mau menunjukkan ijazah milik saudara Joko Widodo yang sebelumnya diminta oleh klien kami untuk ditunjukkan pada proses penyidikan tidak ditunjukkan, yang dulu jauh-jauh ke Solo diminta untuk ditunjukkan tidak ditunjukkan, dan tadi pada proses gelar perkara kami tadi kuasa hukum juga prinsipal 3 orang, Bu Kurnia Royani, Pak Rizal Fadilah, dan Bapak Rustam Effendi diperlihatkan ijazah milik Joko Widodo. Sekali lagi, diperlihatkan ijazah milik Joko Widodo. Kedua, mengenai apakah ijazah itu asli atau tidak, ini nanti masih akan kita perdebatkan di persidangan. Tetapi yang ingin kami jelaskan bahwa ijazah tersebut tidak beda dengan apa yang sudah beredar, yakni satu dokumen ijazah 4 versi panjang, di dalamnya memuat tulisan Universitas Gadjah Mada, di dalamnya ada nama Joko Widodo dengan sejumlah para tanda tangan pejabat terkait, dan di sana juga ada foto yang selama ini beredar, yakni seorang yang berkaca mata hitam dan berkumis. Artinya begini, perdebatan publik tentang apakah ijazah itu disita atau tidak hari ini sudah terjawab. Benar, ijazah itu telah disita. Akan tetapi perdebatan publik apakah ijazah itu asli atau tidak, nah ini memang kita harus menunggu pada proses pemeriksaan persidangan. Tetapi yang jelas kami sudah sampaikan bahwa ijazah tersebut fisiknya tidak beda dengan apa yang sudah beredar, yakni memang yang ada foto kacamatanya yang dulu juga pernah ya diperlihatkan kepada media yang tidak boleh foto. Kami pun tadi begitu. Kami juga diperlakukan sama, tidak boleh memfotonya, tidak boleh menyentuhnya, hanya bisa melihatnya. Dan kami bersaksi bahwa ijazah itu disita. Ini kesaksian kami. Tapi yang kedua, terkait apakah ijazah itu asli atau palsu, tentu kami tidak bisa menyatakan ijazah itu asli hanya dengan ditunjukkan. Dan disinilah nanti proses persidangan. Akan tetapi tadi juga dalam proses gelar perkara penyidik tidak bisa membantah berbagai keluhan terhadap proses dan prosedur tahapan penyidikan, di mana di sana ada hal-hal yang dilanggar. Misalnya ada satu tersangka sudah ditetapkan tersangka, belum pernah diperiksa sebagai calon tersangka, dan itu melanggar keputusan Mahkamah Konstitusi, dan itu tidak dibantah. Pertama, tidak dibantah oleh pelapor. Kedua, tidak dibantah oleh penyidik selaku pemeriksa dalam proses penyidikan dan BAP. Kedua, bahwa dalam prosesnya ada penyidik-penyidik yang secara material ya belum masuk kepada pokok perkara pada tersangka-tersangka, karena ada 3 tersangka ini sebenarnya secara material belum masuk pokok pemeriksaan. Pertama, Ibu Kurnia Royani dan Bapak Rizal Fadilah. Kedua, Bapak Roy Suryo. Kenapa demikian? Karena Kurnia Royani dan Rizal Fadilah dulu sempat menanyakan ijazah, kalau belum ditunjukkan maka belum bisa menjawab pertanyaan pada proses berita acara pemeriksaan. Kami tidak tahu apakah setelah ditunjukkan ini baru akan ada pemeriksaan lanjutan, karena agenda pemeriksaan saksi kan belum ada, tersangka juga belum ada. Yang ada yang kami ajukan adalah pemeriksaan ahli yang meringankan, juga saksi yang meringankan. Kedua juga sama, Saudara Rizal Fadilah juga berkeberatan saat itu untuk diperiksa sebelum ditunjukkan ijazahnya, dan tadi juga tidak dibantah bahwa belum ada proses pemeriksaan secara material terhadap keterangan Saudara Rizal Fadilah pada status sebagai tersangka, karena memang dulu belum pernah ditunjukkan dan sempat atau tidak mau memasuki proses pemeriksaan sebelum ditunjukkan. Nah, ketiga, Roy Suryo itu lebih kompleks lagi karena ada peristiwa pidana yang dilaporkan, sementara pertanyaan-pertanyaan dia tidak relevan, sehingga banyak pertanyaan dari BAP belum dijawab. Artinya apa? Secara material juga sama dengan tersangka yang sebenarnya belum diperiksa, jadi belum ada bukti-bukti dari unsur dari keterangan terdakwa atau calon terdakwa, atau dalam konteks penyidikan adalah calon tersangka, yang bisa dijadikan sumber penguatan unsur pidana sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya tadi penyidik menjanjikan kepada kami dalam waktu dekat akan mengeluarkan
surat pemanggilan pada ahli yang meringankan, dan kami sudah sounding ada 4 ahli, ada ahli bahasa, linguistik forensik, ada 2 ahli pidana, ada 1 ahli ITE, dan juga ada 2 saksi yang meringankan. Dan yang paling penting adalah tadi ada pernyataan dari Bung Rustam Effendi yang menyatakan memang produk itu bermasalah, bahkan dia menyatakan ada orang yang membuatnya, karena nggak mungkin ada produk yang bermasalah yang tidak memproduksinya. Dan ini semuanya memang akan jadi terang benderang nanti saat di pengadilan. Sekali lagi, ini juga membantah dakwaan atau tuduhan kuasa hukum saudara Joko Widodo kalau ijazah itu ditunjukkan nanti akan terjadi chaos. Chaos apa? Chaos tomat, chaos sambal. Nggak ada chaos. Justru tadi sempat ditanya apa relevansinya. Kami sebenarnya sudah jawab berulang-ulang. Dan dalam forum ini kenapa kami meminta untuk ditunjukkan kepada klien kami selaku tersangka? Karena mustahil orang ditetapkan dengan tersangka, dipersoalkan menyatakan ijazah palsu, tapi belum ditunjukkan ijazahnya. Nah, tadi kepentingannya adalah agar tahapan dalam proses penetapan tersangka itu menjadi sah. Kenapa? Karena ada proses kepenunjukan barang yang disoalkan, sehingga udah biarin aja Bang. Sehingga menjadi jelas orang itu dipersalahkan karena masalah apa begitu loh. Jadi kalau dia tidak tahu dipersoalkan dengan apa, maka menjadi tidak jelas dia itu ditersangkakan dengan apa. Jadi sekali lagi statement saudara Joko Widodo juga kembali lagi terbukti berbohong, yakni ternyata ijazah itu bisa ditunjukkan oleh proses gelar perkara khusus. Tidak semuanya harus ke persidangan. Tapi sekali lagi menunjukkan barang bukti tadi bukan berarti mengakui keabsahan barang bukti tadi, karena proses keabsahan itu nanti akan dibuktikan di pengadilan. Karena itu kami menunggu proses persidangan setelah segala proses dan tahapan prosedur di tingkat penyidikan ini menjadi lengkap dan sempurna. Dan kami tadi sempat ditanya di dalam, ada proses untuk mengajukan pra peradilan, kenapa tidak ditempuh? Saya jawab begini tadi, setiap hak yang melekat pada setiap warga negara itu boleh setiap warga negara menggunakannya atau tidak menggunakannya. Hak mengajukan pra peradilan ya hak dari tersangka atau ahli warisnya atau keluarganya. Hak untuk mengajukan gelar persangka juga hak dari tersangka atau kuasanya atau masyarakat yang mengajukan dumas. Karena itu hari ini kita mengajukan proses gelar perkara bukan berarti mengesampingkan prosedur pra peradilan, itu juga masih kita pertimbangkan. Tetapi tadi kami menegaskan, kalaulah proses gelar perkara khusus ini bisa menyudahi proses penyidikan ini, ada evaluasi di internal polisi bahwa ada seorang tersangka ditetapkan tersangka tapi belum pernah diperiksa dan itu menjadi cacat formil, tentulah koreksi melalui institusi Polri secara internal ini jauh lebih baik ketimbang dipaksa oleh lembaga pra peradilan. Dan itu tentu kami sampaikan tadi untuk menguji apakah setelah dibentuk tim reformasi Polri atau komisi reformasi Polri ada perbaikan internal Polri, dan diantara parameter perbaikan itu ketika ada tahapan proses dan prosedur dan yang cacat dalam penetapan tersangka ini, jadi institusi Polri dalam hal ini Polda Metro Jaya bisa melakukan evaluasi secara internal tanpa perlu dipaksa melalui putusan pra peradilan. Itu pengantar dari kami, silakan Bung Gabur kalau ditanya. Oke. Terima kasih rekan-rekan media. Pertama kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada penyidik Polda Metro Jaya yang hari ini melalui satu proses perdebatan yang sangat sengit antara kami dengan tim kuasa hukum Pak Jokowi terkait dengan ditunjukkan barang bukti ijazah Pak Joko Widodo, tetapi tadi langsung dipimpin oleh Pak Direskrimum ya, Direktur Tindak Pidana Umum Polda Metro Jaya Imanuddin, dengan meminta persetujuan kepada semua pihak. Alhamdulillah, ijazah yang selama ini kita tunggu-tunggu, ijazah yang selama ini kami pertanyakan, kemudian ditunjukkan kepada kami secara terbatas. Nah, ada 2 ijazah yang ditunjukkan tadi, ya, dibuka dari segel, ya, yaitu ijazah SMA Pak Joko Widodo, dan kemudian yang kedua adalah ijazah sarjana kehutanan UGM.